Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbaiki akhlak kita, ya. Rasulullah dah mencontohkan dalam hadis Nabi diterangkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pada zaman dahulu sebelum ada Rasulullah, pemirsa, itu sudah banyak orang pintar, banyak orang-orang ahli kitab, tapi mereka tidak beradab, tidak beretika. Maka dari itu Rasulullah diturunkan adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia di zaman dahulu. Sekarang ini kajian sudah kembali ke zaman jahiliyah. Kenapa? Tidak mengedepankan akhlak. Seadanya kita sesama orang Islam, akhlak kita utamakan, insya Allah tidak ada pergesekan, tidak ada perdebatan yang lebih memanas zaman sekarang ini. Maka dari itu kita kedepankan akhlak. Mungkin kita sama orang tua pakai akhlak kita, dengan guru-guru kita kedepankan akhlak kita, sopan santun kita, mungkin tidak akan seperti ini. Maka dari itu istilahnya apa? Ayolah kita perbaiki akhlak kita sama siapapun itu, ya. Terlebih sama orang tua itu harus, ya, sama guru juga harus. Karena apa? Orang tua adalah yang utama kita hargai, kita hormati. Sama guru kita juga hargai, hormati. Jangan sampai akhlak kita tidak baik sama orang tua kita, sama guru kita. Akhlak kita terhadap teman, saudara yang lebih tua, kepada akhlak kita sama yang muda. Kita sebagai ini mencontohkan, kita kalau yang sebagai orang tua, kita punya anak, ayolah kita ajarkan akhlak itu kepada anak-anak cucu kita atau anak kita. Karena apa? Itu akhlak adalah yang paling penting, ya. Afdhalu ilmul hal. Seutama-tama ilmu adalah ilmu hal, ilmu apa? Etika, ilmu tata krama, ilmu yang kita bersendambungan sesama manusia. Istilah berserawungan, ya, kita selalu komunikasi sama manusia. Kita pasti punya salah dan khilaf. Maka dari itu ayolah kita perbaiki akhlak kita supaya apa? Kalau akhlak kita baik, pasti kita tidak akan menyakiti siapapun saudara kita. Kalau akhlak kita tidak baik, pasti sebanyak akan baik-baik saja. Karena sekarang ini sudah banyak lagi orang pintar, tapi akhlak sudah krisis zaman sekarang ini, krisis akhlak, krisis moral. Maka dari itu ayolah kita perbaiki dari akhlak diri kita, baik terhadap keluarga, saudara, sahabat, maupun tetangga. Kita perbaiki. Apa Rasulullah sudah mencontohkan tadi, ya. Maka dari itu ayolah kita perbaiki akhlak kita masing-masing, ya. Istri juga memperbaiki akhlaknya terhadap suaminya. Ya, sebagai anak, akhlak kita bagaimana sama orang tua. Orang tua sama anak menyayangi anaknya supaya di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan, kalau akhlak kita, bahkan dalam negara pun, semuanya kalau mengedepan akhlak, etika, akhlakul karimah, insya Allah tidak ada perpecahan di antara kita semua, tidak ada dusta di antara kita. Kenapa? Saling menghargai, saling menghormati. Kita ini sesama manusia, sekalipun beda agama, kita tetap wajib menghargai, menghormati mereka. Karena apa? Orang non-muslim melihat kita bukan dari seberapa banyak hafal Al-Quran kita, sebanyak apa ilmu kita. Mereka melihat orang di luar sana dari akhlak kita. Percuma ilmu kita setinggi langit kalau tidak ada akhlaknya. Percuma jabatan kita tinggi kalau tidak akhlaknya. Tidak mencerminkan kita orang yang bermoral, beretika, atau berakhlakul karimah. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, maka dari itu saya mengajak untuk pribadi saya terutama dan mengajak untuk semuanya, ayolah kita belajar akhlak. Bagaimana menggali tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW. Itulah pentingnya kadang, ya, ada peringatan Maulid itu adalah menceritakan kisah-kisah Rasulullah, ya. Maka dari itu akhlak menteladani akhlak Rasulullah. Tapi kalau Maulid dihilangkan, gimana kau meneladani kita meneladani akhlak Rasulullah? Anak cucu kita tidak tahu mandang tentang cerita-cerita Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu untuk Maulid jangan dihilangkan, ya. Kalau gak suka janganlah menghina, ya. Orang Maulid jangan dihina. Berarti Anda tidak punya etika, tidak punya akhlak, tidak menghargai, ya.
Kenapa orang melakukan maulid itu adalah orang yang ingin menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, supaya apa? Menteladani akhlak-akhlak Rasulullah. Anak baru lahir dibacakan barzanji atau sholawat. Itu ada supaya apa? Akhlak yang mencerminkan Nabi seperti Rasulullah. Ya, maka dari itu, ayolah kita dari keluarga kita, lingkungan kita, dari kita mana kita mungkin di kuliah, di kantor, tempat kerja, kita akhlak. Bagaimana bos menghargai anak buah, bagaimana karyawan akhlaknya sama bosnya. Insya Allah kalau akhlak saling baik, insya Allah semua ketemu akan jadi baik. Satu sama yang lain saling menghargai, saling hormati, insya Allah akhlak akan tercipta suatu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sendiri tadi saya depan sudah mencontohkan bagaimana Rasulullah setelah itu menyuapin orang kafir. Rasulullah bagaimana dakwahnya dilempar kotoran manusia, ya, dilempar batu. Sampai bahkan malaikat Jibril, wahai Rasulullah, seandainya engkau perintahkan aku ini gunung Uhud ku angkat, ku timbunkan atau ku taruh di atas rumahnya, kepalanya orang yang menghinamu, akan tertimbun itu gunung itu. Orang-orang kafir yang menghina. Tapi Rasulullah apa? Jangan, siapa tahu dari keturunan mereka nanti mengenalku dan mau masuk agama Islam. Maka dari itu ayolah dakwah kita pun, kita yang ahli dakwah, contohkanlah akhlak kita, ya. Jangan sampai orang yang ahli dakwah akhlaknya tidak baik, ya. Di masyarakat zaman sekarang ini zaman modern, serba ada CCTV di mana-mana. Akhlak kita gak baik pasti akan ketahuan, cepat beredar. Media ini juga bisa membuat terkenal orang, juga bisa menaikkan reputasi orang, juga bisa menghancurkan orang. Maka dari itu, ayolah dimanapun, dilihat Allah atau tidak, dilihat manusia tidak, akhlak kita tetap baik. Jadilah orang yang baik, walaupun kamu tidak dianggap baik, tetaplah jadilah orang baik. Dilihat atau tidak dilihat, tetaplah jadi orang baik. Artinya apa? Tetap berakhlak, beretika. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, maka dari itu kita, ya, tadi bab ubudiyah, ya, sesama manusia, kita sholat, ayolah perbaiki sholat kita. Barang siapa yang perbaiki sholatnya, tadi dia memperbaiki hidupnya. Kita sholat berarti kita akhlak kita baik sama Allah. Kita mau sujud sama Allah, berarti etika kita baik sama Allah. Maka dari setelah kita belajar sholat, perbaiki etika kita, kita menghadap Allah, menghadap Tuhan kita. Agama lain saja ketika hari suci, mau hari peribadatan, hari ibadah, istilah orang Islam hari Jumat, mereka menghargai, pakai pakaian rapi, pakaian wangi, tidak asal-asalan asal pakai. Tapi kenapa? Menghormati Tuhannya, menghargai. Kalau kita orang Islam menghargai Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang diakui nantinya, supaya kita diakui hambanya, hamba yang baik dan soleh. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tunggu setelah pariwara berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya